Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa lagi dalam renungan harian dari MSC Provinsi Indonesia. Hari ini Minggu tanggal 17 Desember 2023 adalah Minggu Advent yang ketiga yang disebut juga Minggu Gaudete, yang artinya bersukacitalah kalian semua. Dan untuk menandai rasa sukacita itu, warna liturgi juga sepertinya sejak Paus Benediktus ke-16 memakai warna pink. Lilin dalam karangan Advent berwarna pink, pakaian imam juga berwarna pink, dan mungkin bagus juga kalau seluruh hiasan altar, baju misdinar, baju umat berwarna pink. Sehingga suasana sukacita juga dinampakkan dalam simbol-simbol lahiriah untuk membantu penghayatan batin supaya lebih mudah merasakan sukacita dan kegembiraan. Tetapi pertanyaannya, mengapa kita diajak untuk bersukacita secara khusus pada Minggu Advent yang ketiga ini? Alasannya barangkali adalah karena bacaan liturginya memang mengajak umat untuk bersukacita. Nabi Yesaya mengajak umat dengan ungkapan, "Aku bersukaria di dalam Tuhan." Dan alasan untuk bersukaria di dalam Tuhan itu adalah karena Roh Tuhan ada padaku, sebab Tuhan telah mengurapi aku dan mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang mengalami sengsara dan untuk merawat orang-orang yang remuk hati. Semua manusia di bumi ini mengalami sengsara, meringkuk di bawah lembah kekelaman dan bayang-bayang maut. Tidak seorang pun dapat membebaskan diri dari kuasa kejahatan, kuasa dosa yang mendatangkan kematian. Itulah keadaan manusia yang sesungguhnya menurut wahyuan dari firman Allah. Hal itu bukanlah berita buruk, melainkan berita gembira. Bagikan orang sakit yang sudah diketahui keadaan sakitnya, sehingga ia boleh mengharapkan pengobatan bagi sakitnya itu. Nabi Yesaya bergembira dan bersukacita di dalam Tuhan, karena Roh Tuhan dicurahkan padanya, dan ia diutus untuk menyampaikan kabar baik. Kabar baik itu adalah bahwa Allah berkenan mengunjungi umatnya dan menyelamatkan manusia dari sengsara dan kemalangan. Tuhan akan datang dan membebaskan manusia yang meringkuk di dalam kegelapan maut. Allah berkenan menunjukkan belas kasih-Nya yang tidak terbatas dan berjanji akan membebaskan umatnya dari dosa dan kematian. Itulah kabar baik yang membuat kita semua diajak untuk bersukacita pada hari Minggu Gaudete ini. Janji Tuhan untuk menyelamatkan umatnya sudah dipenuhi. Allah telah melaksanakan janjinya dan benar-benar sedang melaksanakan karya keselamatan itu. Walaupun kita tidak mengetahui, tidak menyadari, dan mungkin tidak merasakan bahwa Tuhan sedang bekerja untuk menyelamatkan kita, namun karya Tuhan itu benar-benar sedang terjadi. Penginjil Yohanes mengingatkan kita semua, di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal. Sang Juru Selamat itu sudah hadir di tengah-tengah pengalaman hidup kita, namun kita tidak mengenalnya. Kita tidak menyadari bahwa Yesus mampu hadir dan menyapa setiap orang dan dengan kuasanya di dalam roh atau dalam kuasa ilahi untuk berkomunikasi dengan setiap orang sesuai dengan keadaan masing-masing dan menawarkan keselamatan. Ia yang lebih besar dari Elia, yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis, sampai Yohanes Pembaptis merasa tidak layak untuk membungkuk dan membuka tali kasutnya pun, Dia yang membaptis dengan Roh Kudus telah hadir di tengah-tengah kita dan mempengaruhi seluruh keberadaan kita.
supaya diarahkan kepada keselamatan. Yesus datang untuk membebaskan manusia dari kuasa kegelapan, kuasa dosa dan kematian. Untuk kita diselamatkan dan supaya kita diselamatkan dan mengalami kehidupan bersama Allah dan di dalam Allah, yaitu kehidupan dalam Roh Kudus, bukan kehidupan di dalam daging yang akan binasa. Maka dalam bacaan kedua, Santo Paulus mengajak kita untuk hidup sesuai dengan martabat kita itu, sebagai orang-orang yang sudah dikaruniai Roh Kudus, sudah diselamatkan dan dibebaskan, dan sudah menjadi putra-putri Allah Bapa di surga. Nasihatnya adalah, semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Hanya dengan hidup suci dan tidak bercela di hadapan Tuhan, manusia sungguh bisa bergembira dan bersukaria. Saudara-saudara yang terkasih, maka Santo Paulus menyerukan, saudara-saudara, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukur. Janganlah padamkan roh, dan jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Peganglah yang baik, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Itulah barangkali maksud dari seruan masa Advent yang selalu kita dengar, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Maksudnya, luruskanlah tingkah lakumu, benarkanlah hidupmu, persiapkanlah dirimu untuk bisa pantas berjumpa dengan Allah yang sedang datang mengunjungimu. Tidak ada sukacita dan kegembiraan yang lebih besar daripada sukacita dan kegembiraan karena mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.